Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Peserta didiknya untuk kelas 10 semester 1 tingkat SMA kurikulum 2013. Kompetensi dasar atau KD 3.4 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang linear dan kuadrat. 4.4 menyajikan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Pada pertemuan kali ini kita akan menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Indikator menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Mempresentasikan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Prosedur pembelajarannya seperti biasa, 5 menit mengisi data hadir, kemudian 30 menit mengamati video, kemudian 25 menit mengisi latihan soal, 5 menit mengisi kesiapan untuk nilai keterampilan, dan 25 menit presentasi. Sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat adalah sistem kedua pertidaksamaan linear dan kuadrat dipadukan dalam satu sistem koordinat kartesius. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Nomor 1, gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 12 dan y kurang dari atau sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x tambah 8 dalam tata koordinat kartesius. Sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Penyelesaian. Pertama akan digambar daerah penyelesaian 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Ini gambarnya, caranya kita ambil dari soal ya, 2x tambah 3y sama dengan 12. Jadi belum pakai lebih besar, pakai sama dengan. Ini menandakan hanya garis saja yang sama dengan itu. Kita cari x dan y-nya. Kita misalkan x-nya 0. Ini sembarang bilangan ya kita ambil, tapi yang paling mudah kita ambil 0. X 0. Kalau x-nya 0 berapa y-nya? Kita tinggal masukkan ke sini, ke soalnya. 2 kali 0, 0. Jadi tambah 3y sama dengan 12. 3y sama dengan 12. Berapa y-nya? Berarti y-nya adalah 12 per 3 atau 4. Maka x, y-nya yaitu 0,4. X-nya 0, y-nya 4. Kita ambil y-nya 0. Jadi kita ambil y-nya dulu ya supaya lebih mudah. Y-nya 0 masuk ke sini ya ke soal 2x tambah 3y sama dengan 12. Y-nya 0 ya tinggallah 2x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 per 2 yaitu 6. Makanya kita tulis x-nya 6. 6,0. X, y-nya 6,0. Kemudian titik dari 0,4 kita gambarkan ya, ini 0, 0,4 ada di sebelah sini ya, perhatikan penunjuk. Kemudian 6,0 ada di sebelah kanan ini ya. Setelah itu ditarik garis dari 0,4 dengan ke 6,0 itu ditarik garis. Garis ya. Ini garisnya garis penuh. Mengapa? Karena lebih besar sama dengan, pakai ada sama dengan. Untuk gambar lebih besarnya kita cek saja apakah ke atas atau ke bawah arsirannya. Cara ngeceknya misalkan kita ambil satu titik. Titiknya tapi jangan titik pada garis ini di luar ini. Contoh 0,0. Kalau kita masukkan 0,0 di sini ya x-nya 0, y-nya 0 berarti 0 lebih besar sama 2 salah. Berarti kalau salah bukan ke arah yang salah, ke arah yang benar yaitu ke atas. Maka kita arsir ke atas. Seperti itu untuk gambar
2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12. Selanjutnya digambar juga daerah penyelesaian Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8. Dengan langkah-langkah, langkah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Sehingga soal dari negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8 itu sama dengan 0. Kita pakai sama dengan 0 untuk perpotongan dengan sumbu X. Ya. Kemudian kita kalikan dengan negatif supaya koefisien dari X kuadrat jadi positif. Jadi hasilnya X kuadrat ini positif kali negatif, kemudian positif kali negatif. Kalau ini negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, ya, maka diperolehlah X kurang 4 kali X tambah 2. Ini kalau kita kalikan, ya, X kali X kuadrat, kemudian X kali 2, 2X, ditambah min 4X, ini, jadi negatif 2X, min 4 kali 2, min 8. Nah, ini jadi pemaktoran ini benar. Kemudian setelah ketemu hasil faktor ini, kita ketemu X-nya. Berapa hasilnya supaya 0. X kurang 4, X-nya berapa supaya ininya 0. Berarti X-nya adalah 4. Sebab 4 dikurangi 4 itu 0. Kemudian ini X tambah 2, X-nya berapa? Supaya 0. Berarti X-nya adalah negatif 2. Negatif 2 tambah 2, 0. Jadi X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4. Titik potongnya adalah negatif 2,0, ini kan X-nya negatif 2, Y-nya 0, ya. Negatif 2,0 dan 4,0. Langkah kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0. Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8 ini dari sini, ya. Tapi kita ambil yang sama dengan dulu, ya. Kemudian kita ganti X-nya 0. Kita ganti dengan X-nya 0. Jadi Y sama dengan negatif dalam kurung 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 8. Kita hitung ini hasilnya 0, ya, semua, ya, dikuadratkan tambah 0. Maka hasilnya 8. Jadi Y sama dengan 8. Ya, titik potongnya adalah 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Jadi 0,8. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan titik maksimum fungsi Y sama negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8. Mengapa dikatakan maksimum? Karena koefisien dari X kuadrat negatif. Kalau koefisien dari X kuadrat negatif, itu akan membuka ke bawah, maka dikatakan titik maksimum. Tapi kalau di sini, ya, seandainya positif, maka dikatakan titik minimum, karena kurvanya akan membuka ke atas. Kita mempunyai rumus untuk menentukan titik maksimum atau minimum, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Bentuk umum fungsi kuadrat seperti ini, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kalau kita bandingkan dengan soal di sini, berarti A-nya adalah negatif 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 8. Kita tulis seperti ini, ya, dari membandingkan soal dengan bentuk umum. Kita cari D, ya. D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Di mana B itu adalah 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi ini 4. A-nya adalah negatif 1. C-nya 8. Ya, jadi 2 kuadrat kurang 4 kali negatif 1 kali 8. Sama dengan 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian ini negatif 4 kali negatif 1 plus 4. Plus 4 kali 8 jadi plus 32. Ya, 4 kali 8, 32. Jadi 4 ditambah 32 sama dengan 36. Nah, kita masukkan ke rumus untuk mencari titik maksimum, ya, min B per 2A, min D per 4A. Sama dengan min B-nya kan 2, berarti min 2 per, nah ini 2A, ya, 2A di bawah 2 kali negatif 1. Kemudian D-nya tadi sudah dikira 36, karena min D jadi min 36. Per 4A, 4A, A-nya adalah negatif 1. Kemudian kita hitung, ya,
yang bawah kan negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2 itu jadi 1. Kemudian di sini yang bawah juga negatif 4 ya. Jadi negatif 36 dibagi negatif 4 hasilnya 9. Jadi titik maksimum itu 1,9. Gambar daerah adalah sebagai berikut. Ya, kita sudah tahu dari tadi ya. Langkah-langkahnya pertama titik potongnya dengan sumbu X ada min 2,0 dan 4,0. Titik potong dengan sumbu Y 0,8. Kemudian titik maksimumnya 1,9. Maka kita gambar titik-titik itu. Negatif 2,0 sini beri bulatan ya, negatif 2,0. Perhatikan penunjuknya ya. 4,0 sini ya, beri bulatan ya. Kemudian 0,8. Nah, ini 0,8 di sini diberi bulatan. Kemudian 1,9 di mana nih? 1,9 sini. Nah, ini sudah punya 4 bulatan, 4 titik ya yang akan disambungkan. Nah, tadi sudah punya 4 titik, kita gambar kurvanya dengan menyambungkan ya seperti ini. Jadi titik-titik ini kita sambungkan ya dengan mulus, maka jadilah ya grafik fungsi kuadrat. Kemudian dari gambar tersebut kita arsir daerahnya ya. Nah, seperti ini daerah arsirannya. Mengapa ya daerah arsiran ke bawah? Karena kita cek ya salah satu titik saja. Misalkan di sini 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0, X, 0, 0,0. Sini masukkan ke soal. Apakah cocok? Enggak. Kalau cocok maka itulah arsirannya. Daerah penyelesaian. Y-nya 0 kan? Y 0 kurang dari. Nah, ini masukkan ya. X-nya 0, X-nya 0 jadi 0 kuadrat tambah 2 0 kan? Jadi 0 kurang dari sama dengan 8 benar kan? Y kurang dari 8. Nah, berarti itulah arsirannya yang melalui 0,0. Irisan dari gambar daerah adalah sebagai berikut. Nah, kita akan gambarkan sandingkan dengan dua gambar yang sudah diiris tadi ya. Yang pertama ini ada yang 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12 ke atas arsirannya. Kemudian yang Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8 itu ke bawah. Nah, kalau kita gabungkan maka inilah irisan ya, irisan dari arsiran dua grafik itu ya. Dari garis ini ya, garis lurus ini ke atas. Kalau dari fungsi ya, grafik fungsi kuadrat ini ke bawah, maka inilah ya yang dua kali diarsir atau irisannya yang di tengah. Ya, ini ya untuk menggambarkan sistem ya, sistem persamaan yang pertama linear, yang kedua kuadrat. Jadi, gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 12 dan Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8 dalam tata koordinat kartesius adalah sebagai berikut ya. Ini gambarnya ya, yang diarsir. Itu saja ya pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.